Hai, selamat pagi. Saya Maria Fibiola Sredidabuk dari kelas 11 IPA 1 absen 19. Oke, kalian pasti sering mendengar istilah sistem respirasi atau bahkan kalian sudah mengetahui apa itu sistem respirasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem pernafasan. Nah, kalian pasti bertanya-tanya mengapa makhluk hidup bernafas, dan kalian pasti menjawab karena untuk bisa bertahan hidup. Benar sekali. Makhluk hidup bernafas menghirup oksigen karena memerlukan energi untuk bisa bertahan hidup. Nah, apa kalian sudah mengetahui apa saja organ-organ pada saluran pernafasan? Oke. Pertama, rongga hidung. Mengapa sih kita lebih disarankan bernafas lewat rongga hidung padahal kita juga bisa bernafas lewat mulut? Karena di dalam rongga hidung sudah terdapat perlengkapan yang mendukung pada sistem pernafasan, yaitu rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan pembuluh kapiler yang tugasnya menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang masuk dengan mengatur suhunya. Setelah dari rongga hidung, udara masuk ke dalam faring. Faring adalah tempat persimpangan antara trakea dan esofagus. Setelah dari faring, udara masuk ke dalam laring yang biasa kita sebut pangkal tenggorok atau pangkal trakea. Di dalam laring terdapat selaput tipis yang biasa kita sebut dengan pita suara. Nah, kalian pasti penasaran bagaimana sih mekanisme keluarnya suara kita? Suara dihasilkan ketika otot-otot pada kotak suara menegang atau kontraksi yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, kalian juga pasti penasaran bagaimana sih mekanisme keluarnya suara tinggi dan suara rendah kita? Suara tinggi dihasilkan ketika otot-otot pita suara terentang kuat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah dihasilkan ketika otot-otot pita suara tidak terlalu tegang dan bervibrasi lambat. Nah, di dalam laring juga terdapat katup epiglotis yang tugasnya menutup trakea ketika kita menelan makanan. Setelah dari laring, udara masuk ke dalam trakea atau tenggorokan. Nah, di dalam trakea terdapat silia-silia yang tugasnya menghalau kotoran yang masuk bersama udara. Setelah dari trakea, udara masuk ke dalam bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea, dan kemudian udara masuk ke dalam bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus, dan kemudian udara masuk ke dalam alveolus. Alveolus merupakan gelembung-gelembung tipis yang tersusun atas selaput-selaput tipis yang penuh dengan pembuluh kapiler, dan letaknya berada di ujung-ujung bronkiolus. Nah, tugasnya untuk menyerap oksigen, yang kemudian dari sel-sel oksigen dikeluarkan dan didifusikan ke dalam alveolus dan kemudian dihembuskan. Oke. Pernafasan dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada dan pernafasan perut melalui dua proses, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Oke, pernafasan dada inspirasi. Ketika otot antar tulang rusuk kontraksi, tulang rusuk akan terangkat, kemudian rongga dada membesar sehingga tekanan di dalam mengecil, sehingga udara menekan masuk. Pernafasan dada ekspirasi. Ketika otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk akan turun, kemudian rongga dada mengecil sehingga tekanan di dalam membesar, sehingga udara menekan keluar. Pernafasan perut inspirasi. Ketika diafragma kontraksi, diafragma akan mendatar, sehingga rongga dada membesar dan tekanan di dalam mengecil sehingga udara menekan masuk. Pernafasan perut ekspirasi. Ketika diafragma relaksasi, diafragma akan melengkung, kemudian rongga dada mengecil sehingga tekanan di dalam membesar dan udara menekan keluar. Nah, setelah kalian mengetahui pernafasan dada dan pernafasan perut yang melalui mekanisme proses inspirasi dan ekspirasi, apa kalian juga mengetahui apa saja gangguan-gangguan pada sistem pernafasan manusia? Oke, pertama, faringitis, yaitu peradangan faring yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau karena merokok. 2. Tuberkulosis atau TBC, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis pada saluran pernafasan. 3. Bronkitis, yaitu peradangan pada bronkus atau bronkiolus. Keempat, pneumonia, yaitu peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, ataupun benda-benda asing yang masuk ke dalam paru-paru. Kelima, asma, yaitu penyakit penyempitan saluran pada paru-paru. 6. Difteri,
yaitu infeksi pada saluran pernafasan bagian atas. Ketujuh, emfisema, yaitu peradangan pada permukaan dalam alveolus. 8. Kanker paru-paru, yaitu kelainan pada sel-sel epitel bronkus yang disebabkan oleh asap rokok atau polusi udara. 9. SARS, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus coronavirus dari Ordo Coronaviride. 10. Flu burung, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus influenza dari tipe A jenis H5N1. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.